disuruh setoran tiap hari gitu. Wah, Masya Allah. Di hari libur juga setoran. Hari libur juga Iya. setoran? Misalnya cukup berat. Wah. Karena menghafal Al-Quran ini tidak sangat mudah. Karena nggak kayak santri-santri yang lain. Bisa diantar, pakai mobil, naik motor, bersama orang tuanya datang ke sini. Pak, Mah, bersyukur banget. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Halo Sobat Aim semuanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang bersama salah satu santri Ma'had Tahfidz Abdullah Ibnu Mas'ud. Kita akan menggali bagaimana sih kesusahan beliau dalam menghafal Al-Quran, bagaimana suka duka beliau dalam menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Langsung saja kita sapa, ini dia, Akh Abdur Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah khair. Antum juga gimana kabar? Alhamdulillah nabi khair. Nah, Akh Abdur Rashid, sebelum kita langsung masuk ke kisah inspirasi yang mungkin membuat banyak sebagian orang-orang di luar sana menjadi terinspirasi karena kisah antum, boleh nggak antum perkenalkan diri dulu sebelumnya kepada Sobat Aim semuanya? Oke. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nama ana Abdur Rashid Kawi. Umur ana 17 tahun. Dan ana tinggal di Tangerang. Mungkin lebih tepatnya di Tangerang Selatan. Wah, Tangerang. Berarti lumayan jauh ya kesini? Lumayan jauh, lumayan. Masya Allah. Antum kira-kira kalau dari sana ke sini butuh waktu berapa lama? Mungkin butuh waktu sekitar 2 jam. Karena ana naik kereta. Karena ana berangkat sendiri. Ana nggak kayak santri-santri yang lain. Bisa diantar, pakai mobil, naik motor, bersama orang tuanya datang ke sini. Kan ana juga termasuk dari keluarga yang lumayan cukup rendah. Gitu. Oh, Masya Allah. Kalau boleh tahu, Afwan ya, sebelumnya emang apa sih latar belakang kedua orang tua antum saat ini? Untuk saat ini Bapak Ana kerjaan Bapak Ana yaitu pedagang sayur. Mungkin Bapak Ana yaitu berasal dari Garut dan Ibu Ana berasal dari Tangerang seperti Ana. Oh iya. Boleh Ana sedikit cerita? Oh boleh. Tentu boleh. Pada saat itu Bapak Ana sudah berjalan sayur dari tahun 90. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Udah lama berarti ya? Udah lama, lumayan. Pas itu masih naik sepeda dari Jakarta tahun bawa bawang. Namun lanjut beranjak lebih tahun dan lumayan agak berkembang walaupun sedikit. Datang pada saatnya Bapak Ana menyewa kontrakan buat jualan sayur. Namun hanya 1 jua yang beli. Hingga saat ini pun lumayan agak berkembang. Namun hingga saat ini Bapak Ana masih berjualan sayur. Masya Allah. Tabarakallah. Sebelumnya bisa nggak setelah antum, biasanya kan antum kesini berangkat menggunakan kendaraan umum berarti ya, transportasi umum. Sebelumnya gimana sih kisah antum pertama kali nemuin pondok ini gitu? Nemuin pondok ini? Iya, pertama kali antum dapat pondok ini tuh gimana ceritanya? Ceritanya pas itu udah kelas 9 Ana. Nah kemudian di mana waktu harus cari sekolah dong. Oh betul. Ya. Kemudian Ana dan orang tuanya cari pondok tahfidz karena kebetulan Ana juga pengen pondok tahfidz. Masya Allah. Kemudian Ana cari dan kemudian dapat, yaitu namanya Ma'had Tahfidz Abdullah Ibnu Mas'ud, yang bisa disingkat Ma'had Aim. Oh betul. Kemudian Ana daftar ngeliat dari website. Nah kemudian datang pada saat tibanya tes. Oh. Kemudian Ana dan orang tua ada bersegera untuk datang karena tes. Nah kemudian datang dan kemudian turun dan melihat mahatnya, dan kemudian Bapak Ana berkata, mendingan pulang aja
karena bapak nggak ada uang, kurang dana gitu. Kemudian anak pun bersegera mengikuti apa yang dikatakan orang tua anak, karena itu termasuk birrul walidain, mendengarkan kata orang tua. Mendingan kemudian anak dan orang tua anak pulang kembali ke rumah dengan penuh rasa kecewa. Pastinya. Kemudian orang tua anak merasa cukup berat untuk merasa berat karena untuk mengingat ke depannya gimana gitu. Namun tiba-tiba dari Matafid ada yang nelpon, yaitu Ustaz Abu Hanif. Oh, Masya Allah, Ustaz Abu Hanif. Ya. Dan untuk Sobat Aim semuanya, Ustaz Abu Hanif adalah seorang ustadz dan dia merupakan mudir dari Mahat Tahfiz Abdullah Ibnu Mas'ud ini. Lalu gimana tuh terusan lanjutan ceritanya? Lanjutannya kata Ustaz Abu Hanif bilang ke bapaknya, Pak, ada masalah apa? Mungkin kami bisa membantu. Mungkin bisa diselesaikan masalah tersebut. Kemudian Ana dan orang tua Ana bersegera kembali datang ke Mahat Tahfiz Abdullah Mas'ud. Berarti itu udah sampai rumah balik lagi ke sini? Udah sampai rumah balik lagi. Masya Allah. Kemudian Ana datang kembali untuk tes dan Ana tes disuruh baca surat. Surat apa tuh? Kalau nggak salah juz 30. Surat An-Naziat. Oh, nah. Ya. Kemudian setelah dites, kemudian Ana dan orang tuanya datang ke ruangannya mudir, yaitu Ustaz Abu Hanif. Kemudian Ana datang, terus ngobrol baik-baik. Terus Ustaz Abu Hanif nanya ke bapak Ana, Pak, ada masalah apa? Terus bapak Ana bilang, ada masalah dana, Ustaz. Kurang mampu. Soalnya saya cuman pedagang sayur. Nah, kata Ustaz Abu Hanif, ya udah nggak apa-apa. Anak bapak saya terima tapi beasiswa gitu. Kemudian Ana dan orang tua Ana sangat senang karena mendengarkan hal tersebut. Masya Allah, berarti mungkin karena tekad antum dengan tekad yang kuat, dengan keinginan yang kuat, walaupun itu masalah dana ya, tetap dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillahnya terdapat program beasiswa di sini. Iya. Masya Allah. Nah, kemudian setelah antum berarti itu udah resmi diterima? Udah resmi diterima. Masya Allah. Nah, setelah antum resmi jadi santri, apa sih pikiran antum pertama kali saat menginjakan pondok ini menjadi santri? Itu ya, setelah diberi beasiswa, di situ Ana udah meniatkan Ana ingin bersungguh-sungguh untuk ingin bisa membanggakan orang tua saya, Ana. Dan kemudian saya datang ke pondok ini pada saat waktunya datang, dan pas datang juga langsung mulai program. Langsung mulai program? Iya. Langsung mulai program sini itu mungkin kan di sekolah-sekolah luar ada tuh yang namanya MTSB atau masa ta'aruf santri atau MPLS gitu. Nah, pas saat itu antum ada nggak program seperti itu atau langsung mulai pembelajaran? Mungkin ada tapi hanya seminggu. Oh, seminggu. Menunggu perkenalan seperti itu. Perkenalan ya. Ya. Nah, setelah masa ta'aruf itu berarti antum kan langsung mulai program ya, program tahfiz. Gimana sih awal kali kisah antum dimulai dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran itu? Kisahnya cukup berat. Karena menghafal Al-Quran ini tidak sangat mudah. Apalagi membacanya. Pada saat itu Ana mulai langsung sebulan, 2 bulan. Dengannya Ana meluruskan niat Ana kembali untuk menghafal Al-Quran ini. Ana ingin bersungguh-sungguh dalam menggapai 30 juz ini. Masya Allah. Kalau boleh tahu, antum dalam sehari itu setoran berapa tuh target sehari? Pas itu Ana awalnya ditawarin dulu, tawarin hafalan. Atau kalau bisa 1 rubu, yaitu 2,5 halaman
Kalau nggak bisa 1 halaman. Oh iya. Kebetulan anak alhamdulillah bisa dengan izin Masya Allah Allah. Taala. Jadi 2,5 halaman gitu. Betul. Nah, pertama kali antum datang ke sini, antum tuh sudah bawa hafalan dari awal atau emang belum sama sekali? Sudah bawa hafalan, tapi mungkin sudah lupa semua. Oh, lupa semua. Jadi hanya tersisa 30 juz, juz Juz 30 saja. Ya mungkin juz 30 kan emang sudah masyhur Iya. ya. Imam-imam di kampung pun biasanya baca juz amma. Iya, betul sekali. Kemudian gimana sih lanjutannya tuh? Setelah antum kan menghafal berarti 1 hari tuh sekitar 1,5 lembar berarti ya Iya. hitungannya. Nah itu tuh apakah setiap hari atau ada hari-hari tertentu, dan biasanya antum berapa jam sih 1 hari tuh halakohnya? Kalau halakoh, ana bisa ngaji di sini sekitar 6 jam Dalam sehari? dalam sehari. Wah, masya Allah. Itu dengan penuh kebosanan, dengan penuh rasa kangen orang tua, namun semua itu harus kita lawan. Gitu. Dan ana pernah dikala disuruh setoran tiap hari gitu. Wah, masya Di Allah. hari libur juga setoran. Hari libur juga Iya. setoran. Masya Allah, berarti perjuangan antum berat ya. Iya, lumayan. Masya Allah. Nah, di saat kala antum menghafal nih, ada nggak sih rasa-rasa yang membuat antum menghambat hafalan antum gitu? Eh, Mungkin bisa dari lingkungan atau dari kebosanan. mungkin ada ya. Dari kebosanan. Dari kebosanan, kangen orang tua mungkin. Kangen kerabat-kerabat terdekat dekat rumah. Namun semua itu harus kita lawan tentunya. Demi mendapatkan apa yang kita pengen. Betul. Gitu. Dengannya dengan lingkungan yang tentram, lingkungan yang enak gitu. Kita bisa menghafal Quran. Betul, betul. Nah, apa sih tantangan dalam menghafal antum tuh? Apa tantangan yang membuat antum tuh benar-benar memikirkan bahwa wah ini susah banget nih, Al-Quran tuh susah banget ya, apa gitu tantangannya yang paling berat kira-kira? Kira-kira mungkin kita harus melawan malas ya, namanya malas. Betul, 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 Itu kita namanya juga santri, pasti ada rasa malas juga. betul, betul. Namun itu harus kita lawan juga. Kita harus menyisihkan waktu kita untuk menghafal. Betul. Kemudian juga kita harus bersungguh-sungguh gitu. Nah, selama antum melawan malas, berjuang melawan kebosanan, futur juga pastinya ya, kangen orang tua. Gimana sih tipsnya antum dapat melawan semua tuh rasa dari mulai kebosanan, dari futur, kangen orang tua dan lain-lain sebagainya. Gimana tipsnya biar antum tuh bisa melawan semua hal itu demi melanjutkan hafalan antum? Kembali ke tadi, kita harus melawan semua itu demi apa-apa yang kita ingin capai. Betul, betul. Ini 30 juz. Kan demi menghafal bagus tuh harus ada lingkungan yang baik ya. Ya betul, betul. Maka dengannya coba antum bayangin. Dengan keadaan di kereta pada sore hari, di mana itu pulang kerja. Wah, iya betul. Jangankan untuk membaca buku, apalagi menghafal. Pasti sulit. Pasti sulit. Maka dengannya kita menghafal Quran ini dengan butuh ketenangan dan tidak ada berisikan. Berarti kita tuh sebagai penghafal Quran harus butuh lingkungan yang Iya, tenang betul. ya. Selain dari karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, apa sih hal yang membuat antum tuh kuat dalam menghafal dan meneruskan perjalanan antum sebagai seorang santri? Mungkin itu ya, ana ingin membanggakan orang tua ana dan ingin tekad dalam hati ana untuk mendapatkan 30 juz gitu. Dan memang
ana ingin sekali 30 juz dari dulu. Dan alhamdulillah pada saat ini ana mendapatkannya dengan izin Allah Ta'ala. Berarti Sobat Aim, gimana bisa kita lihat sekarang perjuangan seorang santri itu tidak mudah gitu. Untuk ukuran kita sebagai orang yang remaja sekarang, mungkin di luar sana mereka bisa menikmati dunia-dunianya ya. Mereka bisa bermain HP, bermain game, pacaran, nauzubillah min dzalik. Mungkin telinga-telinga mereka juga bisa mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan tekad yang kuat, saudara kita salah satu santri yang sudah menghafal 30 juz ini, Akh Abdul Rashid, beliau bisa melawan rasa ingin terhadap dunianya. Beliau masuk pondok untuk menghafalkan Al-Quran, dan itu bukan hal yang mudah. Betul. Nah, bahkan jika anak-anak muda di sana melihat Al-Quran yang mungkin itu banyak ya jumlahnya. Iya. Mungkin Al-Quran terdiri dari 30 juz yang dimana 30 juz ini banyak halamannya, sekitar 600. Wah, dan 600 itu halaman. antum hafalin? Iya, Masya Allah ya. dengan Bukan- izin Allah Dan itu bukan hal yang mudah tentunya. tentunya. Kalau dari lingkungan tadi kan mendukung ya. Mendukung. Gimana sih pertemanan antum di pondok? Apakah ada masalah atau apa? Eh, kalau lingkungan pondok, insya Allah aman, karena tidak ada bully-bully. Semuanya insya Allah aman. Kita saling menjaga satu sama lain terhadap teman ke teman. Itu. Dan untuk gimana sih antum merasa ketika teman-teman antum nih kan mendukung antum, memberikan motivasi-motivasi juga tentu ya. Nah, apa motivasi tertinggi antum untuk bertekad dan selalu kuat dalam menghafalkan Al-Quran itu? Kalau motivasi, tentunya tekad kuat nih. Tentunya ana selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian ana selalu minta doa kepada orang tua, kedua orang tua. Dan kemudian ana pun pernah mendengar apa yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. ntar di akhirat kelak akan memberikan mahkota untuk kedua orang tua. Masya Allah. Berarti itu juga bentuk birrul walidain antum kepada Iya, kedua orang tua. Masya Allah. Nah, ana lupa nanya, berapa lama sih antum ngafal Al-Quran itu? Yang kata antum kan banyaknya hampir 600 halaman ya? Iya. Nah, berapa lama antum menghafal Al-Quran itu? Kalau masalah itu sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun? 2,5 Udah tahun. hafal 30 juz? Udah. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, setelah antum hafal itu, gimana sih? Kan pasti ada hafalnya Iya. hataman itu. Nah, setelah antum selesai 30 juz, apa perasaan antum dan apa step setelah itu? Mungkin setelah antum merasa 30 juz, apakah antum merasa puas dengan penyampaian antum tersebut atau ada step setelahnya gitu? Mungkin kalau dibilang puas, cukup puas. Karena kita terlepas dari yang namanya menghafal. Tuh. Ya. Tapi namun ada step selanjutnya, yaitu yang lebih berat. Namanya murojaah. Murojaah. Kenapa tuh? Kenapa murojaah di antum katakan lebih berat daripada menghafal? Karena murojaah itu kita harus menjaga seluruh hafalan kita. Seluruh hafalan kita harus kita jaga. Harus tetap mungkin. Karena kalau kita melupakannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Wah, Masya Allah. Nah, ketika antum selesai 30 juz dan orang tua antum pasti mendengarkan, Iya. antum bahwa antum selesai udah 30 juz. Apa ada nggak pesan antum untuk kedua orang tua antum? Pak, Mah, AA bersyukur banget punya kedua orang tua kayak mamah dan bapak. Semoga disehatkan selalu dan dilancarkan rezekinya selalu. Masya Allah.
begitulah kisah inspiratif dari saudara kita Abdul Rashid. Semoga kita bisa mengambil ibroh dan manfaatnya dari kisah inspiratif yang sama-sama kita dengar tadi. Terima kasih Abdul Rashid. Semoga antum bisa diberkahi oleh Allah karena antum menghafal Al-Quran, dan semoga Al-Quran tersebut bisa memberikan syafaat kepada antum dan kedua orang tua antum. Masya Allah. Begitu Sobat Aim, hanya ini yang dapat kita perbincangkan pada kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.